Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Walter F. Seket dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, serta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan kedua tahun 2021 akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi tertulis. Kita manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan membutuhkan komunikasi sebagai dasar dari kehidupan sehari-hari. Secara umum, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pertama, komunikasi lisan atau verbal adalah percakapan. Misalnya percakapan dua orang atau lebih secara langsung atau melalui media telepon atau jaringan internet. Kedua, komunikasi tertulis atau non-verbal. Misalnya surat menyurat, mengirim fax, atau percakapan melalui aplikasi chat, WhatsApp maupun media lainnya. Apa yang dimaksud dengan teknik komunikasi tertulis? Komunikasi tertulis atau written communication adalah keterampilan yang diperlukan saat menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis yang secara sederhana mengandalkan pada tata bahasa, tanda baca, serta pemilihan kata saat menyampaikan informasi kepada orang lain. Teknik menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi adalah hal yang penting karena ini membantu memberikan catatan informasi untuk referensi. Dalam dunia kerja, keterampilan ini diperlukan saat digunakan dalam menulis memo, menyusun laporan, mengirim email kepada atasan, ataupun rekan kerja di mana mereka berada. Dengan keterampilan komunikasi tertulis, kita bisa memilih kalimat-kalimat yang tepat untuk disampaikan agar dapat dibaca dengan enak, mudah untuk dipahami, dan menarik perhatian. Komunikasi tertulis atau written communication adalah keterampilan yang diperlukan saat menyampaikan maksud secara tertulis. Berbeda dengan komunikasi pada umumnya yang mengandalkan lisan dan nada. Komunikasi tertulis cenderung mengarah pada gaya penulisan dengan mengandalkan tata bahasa yang teratur, tanda baca, serta pemilihan kata saat menyampaikan sesuatu atau informasi kepada pihak lain. Keterampilan dalam melakukan komunikasi tertulis dapat diasah secara tekun dengan meyakinkan diri untuk dapat menulis dengan baik dan memahami tujuan dari maksud penulisan serta mau belajar dari kesalahan dan belajar melalui referensi, teknik penulisan maupun secara langsung kepada yang lebih profesional. Teknik komunikasi tertulis yang terstruktur dengan penggunaan tata bahasa dan kalimat yang mudah untuk dipahami akan membuat seseorang terlihat profesional di mata orang lain, sehingga membantu seseorang dalam interaksi positif di lingkup dunia pekerjaan maupun dunia usaha. Di bidang perkantoran, teknik penulisan ini sangat menentukan dalam penyusunan suatu rancangan, permohonan maupun laporan. Penting juga, selain jelas dalam menyampaikan maksud, diupayakan ringkas, padat, dan tidak bertele-tele sehingga membuat pembacanya sulit untuk memahaminya. Dalam dunia perkantoran, penting untuk mencampurkan gaya bahasa dan penulisan yang formal, sopan, dan tidak dibuat-buat agar tidak terlihat kaku. Perlu juga untuk diingat, dari semua ini, penggunaan gaya bahasa dalam penulisan menyesuaikan tingkatan orang mulai dari atasan, rekan sekerja, hingga yang terbawah sekalipun. Intinya, kunci dari komunikasi tertulis adalah menyampaikan informasi secara akurat dan penuh makna dengan baik, jelas, dalam penggunaan kalimat yang sopan. Dalam teknik menyampaikan informasi tertulis, diperhatikan peletakan tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya, dan lainnya
dengan tepat. Jangan sampai kita melakukan salah penempatan karena bisa berakibat fatal. Selain pembaca akan sulit mengartikan tulisan yang dibuat, dan tata bahasa dan tanda baca terlihat tidak rapi. Cara meningkatkan komunikasi tertulis. Setelah menulis, wajib untuk dibaca kembali. Semuanya untuk melakukan pengeditan mengenai tata bahasa, tanda baca, dan lain-lain. Idealnya, dilakukan membaca kembali sebanyak 2 atau 3 kali. Karena dari sini, kita dapat mengetahui kesalahan tulisan di mana dan secara perlahan hal ini akan meningkatkan skill keterampilan menulis kita. Penting juga diingat, dalam hal mengirim email ringan kepada atasan, rekan kerja, dan siapa saja, pastikan selalu untuk tetap menjaga profesionalitas. Demikian, dan semoga kedepannya kita menjadi insan yang memahami tentang pentingnya keterampilan komunikasi tertulis, di mana hal ini juga menunjukkan profesionalitas dan kepribadian kita sebenarnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.